dijual nggak ada kacangnya. Itu berarti overhead. Dia Tapi bukan catatannya kan memang harus ada kacangnya, itu maksudnya. Loh iya, dia tetap harus ada kacangnya, tapi dia bukan bahan baku, dia overhead. Kayak tadi kan Minoritas, iya, dia kan bukan bagian inti utama. Tanpa dia pun dia juga bisa jadi kan sebenarnya. Yaitu overhead namanya. Berarti yang baku ayam sama itunya. Iya, kayak berasnya tuh kan dijadikan bubur kan. Nah, itu berarti otomatis dia ininya gitu. Terus apalagi ya? Oh, jangan lupa antara kos prima sama kos konversi. Kalau kos prima itu bahan baku ditambah tenaga kerja, konversi tenaga kerja langsung tambah overhead. Jadi tenaga kerjanya itu juga masuk ke prima, juga masuk ke konversi. Itu kan ada di modul berapa ya? 2 atau 3 ya? Saya lupa. 2 mestinya. Oh 3 tak? Lupa. Apa 1? Oh ini nih 129 127 lah mulainya. Nah itu kan mulai tentang penjelasan. Ini memang gambarnya ini agak misleading sih, yang halaman 1.27 itu kan ada 3 jenis kan ya, bahan, terus ada kos manufakturan lain sama tenaga kerja. Tenaga kerja ada yang langsung, ada yang tak langsung. Bahan ada yang langsung, ada yang tak langsung. Nah kalau bahan yang langsung tuh masuknya ke bahan baku. Tenaga kerja kalau yang langsung masuknya tenaga kerja langsung. Lah bahan tak langsung, tenaga kerja tak langsung sama kos pemanufakturan lain masuknya ke overhead pabrik. Tuh. Jadi selalu ada 3 komponen itu, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Diingat-ingat. Pemanufakturan lain. Satpam, cleaning service, mandor, itu maksudnya kos pemanufakturan lain. Seperti sama aja dengan tenaga kerja tak langsung ya? Ya. Ya ada yang selanjutnya tuh halaman 128. BP sama TKL. Kalau yang Kos konversi itu tenaga kerja langsung sama overhead. Soalnya nanti di belakang itu disebutkan kos konversi itu cara menghitungnya gimana. Kos itu di belakang modul 7, 8 tuh banyak pakai kata-kata kos konversi. Kalau di sininya dulu aja nggak mudeng, berarti di belakang ini apa nih kos konversi, pasti kayak gitu. Jadi diingat-ingat. Kalau kos konversi itu jumlah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Tuh. Oke, terus apa lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari soal kemarin itu soalnya kan cuma 2. Terus ini sih setelah ngitung EOG itu jangan lupa untuk interpretasinya atau penjelasannya setelah dapat perhitungan EOG. Terus angka itu maksudnya apa, itu harus dijelasin. Percuma atau kita udah ngitung udah dapat angkanya lah, maksudnya angka ini apa, kalau nggak ada penjelasannya sama aja toh kita nggak tahu maksudnya lah ngitung apa, itu kan nggak tahu. Jadi harus dijelaskan kayak yang kemarin. Terus pembulatan itu selalu 1 di atasnya, nggak mungkin di bawahnya kan. Kalau mungkin di matematika di bawah 5 itu misalkan dibuatkan bawahnya, kayak misalkan 23,3 dianggapnya 23, mungkin kalau di matematika kayak gitu. Tapi kalau 23,8 dianggapnya 24, kalau di matematika kan kayak gitu. Tapi kalau di akuntansi 23,015 itu udah dianggap 24, karena nggak bisa kalau kita belinya misalkan kebutuhan bahan bakunya adalah 23,05 misalkan kayak gitu lah, kalau kita belinya cuma 23 lah kurang, jadi nggak bisa, harus beli 24 kayak gitu. Jadi pembulatan kalau di akuntansi itu meskipun di bawah 5 itu harus 1 di atasnya gitu. Jadi kayak yang kemarin 365,15 itu banyak yang membulatkannya menjadi 365 padahal seharusnya 366, karena kalau kita beli bahan bakunya kurang lah nggak bisa memproduksi dong. Jadi kalau di akuntansi harus dibulatkan di atasnya. Itu hal juga yang harus diperhatikan. Kalau misalkan ada pilihan ganda, pilihannya 365, 366, jawabnya 365 ya salah gitu.
jadi harus dibulatkan ke 366. Oke, PR-nya yang kemarin cuma itu, jadi santai saja. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan lagi? Terus jangan lupa buat yang tugas mulai dari bukan minggu besok, hari Selasa besok itu yang presentasi itu kan itu presentasi buat tugas kelompok 3. Jadi besok yang presentasi tanggal 22 Maret itu kelompok 1, terus minggu depannya lagi kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai materi modul ke-9 itu semuanya yang presentasi Mbak Masnya, bukan saya lagi. Nanti kalau ada yang kurang baru saya tambahin. Nah, presentasinya terserah, misalkan satu kelompok itu misalkan ada 10 slide misalkan gitu, per orang jelaskan 3 slide atau semuanya dihandle satu orang TM presentasi, terserah. Pokoknya nanti sebelum presentasi nanti kan sudah dikumpulkan kan tugasnya lah, yang dipresentasikan itu PPT yang sudah dikirim ke saya, jadi itu yang nanti saya upload, terus tolong dipresentasikan kayak gitu aja gitu ya. Jadi terserah mau kayak gimana. Biasanya kalau presentasi itu ada kendalanya. Kendala apa? Biasanya kalau presentasi online kadang kalau kita kan yang juga KSN, kadang juga sinyal nggak mendukung, kadang sih ya semoga aja sih ntar pas presentasi semuanya ya terserah, yang pokoknya yang kira-kira yang satu yang memang dia bisa standby, misalkan satu kelompok cuma satu ya nggak masalah gitu kan, nggak harus semua orang ngomong, enggak, pokoknya ada yang ngomong gitu aja. Nanti pasti saya tambahin lagi kalau memang yang bagian ini kurang, ini pasti saya tambahin gitu. Itu aja sih, pokoknya ada ini itu, terus nilainya kan langsung jadi nilai kelompok, jadi terserah. Misalkan kalau memang yang lagi kosong si A gitu ya, udah si A aja yang presentasi, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, monggo.